Sampah plastik adalah salah satu sampah yang berjenis anorganik. Sampah yang berjenis anorganik biasanya sangatlah susah untuk diuraikan. Butuh waktu 50 hingga 100 tahun untuk menguraikan sampah tersebut, yang artinya membutuhkan waktu 2 generasi untuk melenyapkan atau menguraikan sampah plastik tersebut. Dari seluruh sampah yang tidak terkelola dengan baik di daratan, sebagiannya dibuang ke sungai hingga berakhir di lautan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020, wilayah Indonesia sudah tercemar oleh sekitar 1.772,7 gram sampah per meter persegi. Mengingat luas lautan Indonesia yang totalnya 3,25 juta kilometer persegi, bisa diperkirakan bahwa jumlah sampah di Laut Nusantara secara keseluruhan sudah mencapai 5,75 juta ton. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik dengan bobot seberat 627,80 gram meter persegi. Jumlah itu memiliki proporsi 35,4% dari total sampah di Laut Indonesia pada tahun 2020. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Diverse Clean Action, kelompok pemerhati lingkungan khususnya laut, pemakaian sedotan di Indonesia mencapai hingga 93.244.847 batang setiap harinya. Jena Erjembek, seorang ahli lingkungan, dilansir dari Beritagar, mengatakan bahwa Indonesia berada posisi kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah plastik ke lautan. Pada tahun 2015, para ilmuwan asal Costa Rica menemukan seekor kura-kura laut yang terlihat memiliki cacing parasit di hidungnya. Namun, setelah diselidiki, dia menemukan bahwa bukan cacing parasit yang tersangkut di saluran nafas sang kura-kura, melainkan sebuah sedotan yang berukuran 10 cm. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Lantas, dapat kita bayangkan bukan? 20 menit yang kita gunakan untuk menggunakan sedotan plastik ternyata bisa berdampak hingga beratus-ratus tahun. Bahkan, bisa pula menyumbangkan begitu banyak kerusakan di muka bumi ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah sedotan plastik yang membahayakan ekosistem laut dengan menggunakan alternatif lain selain sedotan plastik? Terdapat beberapa alternatif yang teman-teman dapat gunakan untuk mengurangi limbah sedotan plastik. Salah satunya adalah sedotan stainless steel atau logam. Sedotan stainless merupakan salah satu alternatif sedotan plastik yang banyak dijual di pasaran. Sedotan stainless tentunya lebih ramah lingkungan, apalagi penggunaannya sangat awet dan dapat digunakan berulang-ulang dan juga berbahan kuat. Selain itu, sedotan stainless lebih aman bagi kesehatan karena tidak mengontaminasi minuman dengan kandungan bisphenol A atau BPA. Tentu, upaya ini juga harus turut sering dikampanyekan oleh pihak pemerintah agar dapat membantu menekan penggunaan sedotan plastik di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, upaya ini juga sudah banyak disuarakan oleh kelompok masyarakat hingga kelompok pemerintah untuk menekan penggunaan sedotan plastik. Sebagai contohnya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menghimbau seluruh jajaran di lingkungan Kemendagri agar tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai. Cahyo juga menghimbau secara khusus terhadap jajarannya agar tidak menggunakan kemasan botol minum plastik sekali pakai ataupun sedotan plastik. Semua termasuk warung makan di lingkungan Kemendagri. Tentu dengan adanya dukungan dari pemerintah ini juga dapat membantu menyukseskan seluruh upaya yang telah kelompok kami kampanyekan ini. Inti perspektif hijau adalah suatu perhatian pada hubungan manusia dan alam. Grinta menekankan bahwa perubahan dari pandangan dunia pramodern sebagai suatu yang penting bagi pemahaman kita tentang permasalahan lingkungan hidup. Pada masa pramodern, orang-orang menghormati atau takut terhadap alam, sedangkan persepsi modern menekankan kemampuan manusia untuk menaklukkan alam. Perspektif hijau menuntut kemudian suatu restrukturalisasi radikal dari berbagai aspek organisasi manusia, mulai dari kebiasaan sehari-hari seperti konsumerisme
hingga pada tatanan dunia kontemporer yang dibangun berdasarkan eksploitasi terhadap dunia alam dan penindasan atau menganalisa terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu. Yang dimana, satu yang pasti ialah dengan mulai memperbaiki segala bentuk konsumsi, tentu akan turut membantu dalam memulihkan alam walau secara perlahan. Dalam hal ini, kelompok kami pun turut mengkampanyekan perihal bagaimana solusi yang baik untuk menekan konsumsi sedotan plastik dengan berbagai upaya yang telah kami sebutkan tadi.